Gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardi Lupin dengan kawan-kawan dari Gaga Beraya Bandung Manu Gaga. Di sini teman-teman akan mengedukasi tentang cara menilai ayam ketawa. Dan kita mulai. Kang, ini cara penilaian ayam ketawa ini gimana caranya? Ya, caranya sedikit info ya buat kawan-kawan ya. Umumnya kita menggunakan 4 bendera ya, paling umum. Pertama, nilai paling rendah itu warna kuning ya. Warna kuning itu kokok pertama biasanya. Kokok pertama, ayam kokok pertama masuk ketukan itu langsung dimasukin biasanya. Masa masuk ketukan ya? Langsung dimasukin, nilainya 41 biasanya. Kemudian bendera selanjutnya kita kenal dengan warna merah. Ini angkanya 42. Bendera selanjutnya yaitu bendera hijau. Bendera hijau itu nilai 43. Bendera paling tinggi ini 44, biasanya warna ungu atau biru biasanya. Kadang-kadang menggunakan warna hijau, kadang-kadang menggunakan warna ungu. Bisa ditukar-tukar biasanya, gimana juri aja. Tapi umumnya kuning, merah, hijau, dan ungu. Umumnya gitu. Kemudian untuk penilaian selanjutnya, ketika bendera kuning sudah masuk, untuk bendera sebelumnya, untuk menaikkan bendera setelah kuning, merah, hijau atau ungu, itu ada beberapa tahap yang harus kita ketahui. Kalau di formulir itu kan ada formulir kualitas seni suara, itu kan ada suara angkatan ya, suara angkatan, terus suara tengah dan suara akhir, semuanya dan irama, dan itu semuanya dinilai oleh juri. Nah, mungkin itu secara umumnya. Saya sambil di itu tutorial kan. Tutorial. Nilainya gimana gitu? Tutorialnya gini, mungkin gini simpelnya ya. Saya nggak ada ini yang formulirnya. Jadi begitu ayam kokok sekali, ketika dimulai, tanda dimulai, ayam bunyi, bendera kuning masuk. Ini contoh. Untuk naikin bendera merah, ini butuh waktu ketika ayam itu memang layak dapat bendera merah. Layak atau tidak layaknya ayam untuk dapat bendera merah itu melalui penilaian kualitas dari juri. Biasanya di juri nasional, juri regional biasanya ada 2 umumnya. Untuk juri nasional bisa lebih dari 2, 3, atau ada juri pendamping dan sebagainya ya, biar lebih, apalagi jenis ayam kerajinan bunyi itu biasanya full per baris itu ada jurinya masing-masing agar tidak terlewat setiap bunyi. Nah, untuk masuk bendera merah itu pertama harus paham dulu ayam layak atau tidak memenuhi kriteria 7M yang kita kenal di P3LC, yaitu Malibu, Malapa, Matutu, Mapacing, Maloga, Matete, dan Makareso. Nah, itu harus tahu 7M itu. Jadi umumnya di Kaknas atau di regional maksimal tenggeran itu maksimal umumnya ya, itu 20 tenggeran untuk 20 ayam. Itu akan dinilai dari awal A sampai Z, angkatannya seperti apa, suara tengahnya seperti apa, iramanya seperti apa, ada penutup atau tidak, kualitas suara ayam itu seperti apa. Ketika udah juri udah memantau dan oke, kualitas ayam tersebut, bendera merah layak disandingkan untuk ayam misal di tenggeran 1 ya, tenggeran berapa nih, 3 misalnya, bisa dinaikkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk seterusnya sama aja. Maaf,
Kak Agus, saya potong dulu ya. Sebelum naik bendera merah, sebenarnya ada bendera lain juga yang kita sering pakai, warna putih. Warna putih artinya itu rekomendasi untuk naik bendera. Misalnya kan ini 41. Kita pantau ayamnya, terus beberapa kali kokok sempurna. Kita bilang kokok sempurna itu dilihat dari kategorinya. Misalnya kategori dangdut tuh, kategori dangdut minimal, dangdut dewasa ya, minimal 8 ketuk. Dan untuk dapatkan bendera putih kita harus kokok beberapa kali, misalnya 2 kali kokok sempurna, berarti 2 kali 8 ketuk nyampe, iramanya bagus, powernya nggak naik nggak turun, baru kita rekomendasi dulu bendera putih. Bendera putih itu nilainya 0,5. Jadi kalau ada 2 ini pas 1,5. Setelah kita pantau lagi, si performa ayam ketawanya itu makin naik nih, kita bisa masuk ke bendera merah. Ini kita cabut lagi, jadi nilainya 42 dan seterusnya sampai bendera ungu. Mungkin segitu aja Pak Agus tambahannya. Oke. Jadi bendera putih itu Rekomendasi naik tengah. bendera. Rekomendasi naik bendera. Sebenarnya bisa digantikan sih, kalau yang saya perhatikan di juri bisa dengan bendera putih, atau bendera selanjutnya bisa ditaruh Bisa. gini. Ditaruh, jadi ini rekomendasi. Taruh di sini. Ini artinya 0,5. Bisa. Bisa dengan masukkan bendera 0,5 langsung, bendera warna putih. Jadi kalau menggunakan bendera putih, jadi semua total 5 bendera ya. Tambahan bendera putih. Ini 0,5. Adapun cara yang sebenarnya simple, 0,5 itu diganti dengan calon bendera merah. Misalnya mau dimasukkan rekomendasi bendera pengganti bendera putih itu bisa jadiin setengah begini. Jadi ini rekomendasi pengganti bendera putih. Atau untuk bendera selanjutnya hijau misalnya sama. Begini juga. Artinya rekomendasi bendera hijau. Yang yang nilainya 0,5. Nilai 0,5 ya. Untuk kualitas dangdut itu seperti apa Pak yang bagus? Nah, Kang Agung mungkin jelasin. Untuk kualitas dangdut, dangdut dewasa minimal kita dapat 8 ketuk. Untuk penilaiannya kita nggak bisa menilai sepotong-sepotong ya. Kita harus tahu iramanya. Irama itu masuk di ketukan, angkatan. Kalau yang spesial sih ada penutup. Mencakup 3 hal itu disebut dengan irama. Makanya ada orang yang nih, saya udah masuk nih 8 ketuk tapi kok nggak naik-naik bendera. Nah, kita lihat dulu itu ketukannya bagus, stabil nggak dari ketukan pertama, kedua, ketiga itu sama nggak temponya. Itu yang pertama. Yang kedua, powernya dari ketukan 1, 2, 3, 4 Turun. sama nggak, atau naik atau turun. Kalau untuk kualitas yang bagus biasanya sih stabil. Kata Ini mau tanya nih, kan tanya nih masalah penutup nih. Apakah penutup itu harus apa? Diharuskan atau tidak ya? Misalkan kurang penutup tapi kurang ketukan tapi ada penutup, itu gimana itu penilainya? Nah ini masalah yang sering jadi dilema atau perdebatan lah intinya. Untuk masalah penutup, sebenarnya sih kalau penutup itu bisa dikatakan masuk ke dalam ketukan. Catat dulu ya itu ya, masuk ke dalam ketukan berarti misalnya kalau dangdut ketukannya 7 terus ada penutup, itu masuk ke ketukan 8 jadinya ya. nah jadinya 8. Itu masuk, Jadi udah masuk, bisa masuk Nah. ya. jadi meskipun misalnya nih yang nggak ada tutupnya ya, meskipun nggak ada tutupnya tapi kalau masuk ke terea misalnya 1, 2, 3, 4 sampai 8 ketukan tanpa penutup juga itu udah masuk poin.
Ya. Dengan catatan si ketukannya itu stabil, nggak ada yang powernya turun. Dia lari Tiap ketukannya spasinya sama, rapi. nah itu masuk. Jadi sebenarnya kalau masalah penutup itu nilai plus lah intinya. Jadi misalkan kita ketukan cuma 7 terus ada penutup nih, berarti itu Itu masuk. Jadi misalnya kalau ada tutup tuh ada 2 ayam nih, nilainya sama, udah masuk tuh. Untuk menentukan yang juara pasti ambilnya yang ada Yang ada tutup, tutup. Ya. karena itu nilai lebih. Dan lebih Jadi bukan patokan, Nilai tambahan kayaknya. nilai bukan patokan ayam bagus tuh berpenutup, bukan. Justru kepada rapi tidak Rapi. rapinya. Power dan itu juga berlaku untuk tipe slow ya. Ya, semua sama ya untuk seni suara. Mungkin buat teman-teman yang lain ada pertanyaan lain. Saya belum mau boleh lah. Nah, boleh silakan. Soal ini penutup. Nah, setelah penutup kan biasanya ada ketukan tambahan tuh ya. Ada bocor kalau istilah saya nyebutnya. Jadi wik terakhir wik. Gitu. Nah. Itu apakah minus atau tidak pengaruh dalam nilai? Untuk masalah itu dianggap batal. Oh, batal hitung. Jadi kalau ini nih yang dilema yang tutupnya lebih dari satu. Misalnya ada tutup yang pertama bagus naik, yang tutup keduanya itu powernya turun. Nah itu jadi nilai minus juga ke penilaian kita. Jadi masalahnya kan ini bukan masalah tutup tapi masalah irama. Kita ngomong irama itu kan keseluruhan dari angkatan, tengah, tutup, ketukan, power itu kan termasuk ke dalam irama. Jadi jangan terpaku sama inilah tutup. Siap. Mungkin itu aja saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya kayaknya Udah nggak ada ya? Penonton Penonton? Sudah banyak 1000 penonton. Kakinya di atas. oh ya nih Kaki bas. Apa Gretek sama disco nih Nah, yang sering teman-teman banyak nanya nih, itu gimana itu cara membedakannya tuh? cara membedakan gretek sama disco. Silakan. Bagus. Ya, ini sebenarnya salah satu banyak yang perdebatkan ya. Antara disco dan kretek. Itu masing-masing punya respons sendiri sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Jadi yang saya pernah dengar langsung dari Bang Jainal ya, langsung aja sebut nama Bang Jainal maupun juri nasional Kang Eka Permana. Itu disco sama gretek sebenarnya sama. Disco dan gretek itu sama. Cuman penggunaannya aja. Ketika di Pulau Jawa itu sebenarnya disco tuh ada. Tapi kalau di Sulawesi Selatan Sulawesi sendiri tempat lahirnya Aka itu nggak ada namanya disco. Di kita disco yang gretek yang agak panjang itu biasa disebut disco ya, gretek yang agak panjang biasa disebut disco. Tapi di Sulawesi sendiri mereka tidak mengenal disco, bahkan di kontes-kontes pun nggak ada yang namanya kelas disco di sananya, nggak ada kelas disco. Cuma di Pulau Jawa yang saya pernah dengar dari senior yang pernah ngomong langsung ke saya, jadi dimaklumkan untuk Pulau Jawa itu dimaklumkan, jadi ada kelas disco. Karena kalau nggak ada kelas disco mungkin peminatnya nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu membludak. Sementara kita kan
di acara kontes-kontes itu kan membutuhkan itu ya, membutuhkan apa namanya peserta ya, membutuhkan peserta, menarik peserta baik yang orang awam maupun yang sudah lama berkecimpung di dunia angka. Jadi di kelas disko itu jadi kelas pemakluman yang saya dengar itu, walaupun sebenarnya kretek-kretek juga, tapi kelas disko itu masuk ke dalam seni suara kalau di Pulau Jawa ya, masuk ke seni suara dan berlaku penilaian untuk seni suara, yaitu dari angkatan, ketukan sampai penutup yang disebut sebagai irama tadi, itu masuk penilaian untuk kelas seni suara disko. Semuanya sama, dari mulai kerapihan ketukan, yaitu berlaku tadi ya 7M tadi, itu berlaku juga untuk disko, walaupun ada pemakluman itu ya. Kalau untuk gretek itu sebenarnya kalau di kontes itu kan umumnya gretek untuk kerajinan bunyi ya, kerajinan bunyi, artinya ketukannya untuk disko itu kan minimal 13 itu cepat, intervalnya cepat sekali. Untuk gretek yang di bawah 13 ketuk atau mungkin 3 ketuk, 4 ketuk, 5 ketuk, ya cekak lah ketukannya, itu masuk ke kerajinan bunyi yang kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya bisa berpartisipasi, baik yang punya gretek, disko sampai ke seni suara. Itu tujuan untuk silaturahmi di kontes ayam ketawa sebenarnya itu. Geng, buat teman-teman di rumah, meskipun ayamnya 3 sampai 4 ketuk, itu masih bisa masuk ke kerajinan bunyi. Dan cukup sekian, terima kasih. Saya Ardi Lupin bersama Kang Agung, dan sebelah saya ada Pak Agus Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adieu.